Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel @wakcj_motovlog. Tidak lupa selalu mengucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan tidak lupa juga doa buat kita semua teman-teman Goks. Doanya panjang umur, sehat selalu, dibukakan pintu rezeki yang selebar-lebarnya, serta diberikan rezeki yang sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah, amin. Kali ini readingnya kita menuju Samarinda ke Tenggarong. Mumpung cuaca lagi mendung-mendung gini, enaknya lintas kabupaten. Tapi buat teman-teman Goks, pokoknya selalu ya mengingatkan hati-hati dalam berkendara nih. Nggak perlu kebut-kebutan, nggak perlu laju-lajuan, tetap santai aja dalam berkendara. Jangan sampai mencelakai diri sendiri, apalagi mencelakai orang lain. Jangan sampai ya teman-teman Goks. Cuaca di pagi hari menuju siang di Samarinda mendung teman-teman Goks. Jadi nggak panas nih. Jadi kita riding tipis-tipis, riding santai aja. Tetap masih solo rider, solo riding. Buat temen-temen Goks di luar Kalimantan, ini salah satu jalan Samarinda, namanya Jalan Kadrioning. Salah satu akses jalan menuju Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena kalau mau ke Kabupaten Kutai Kartanegara atau Tenggarong tuh banyak jalan sih. Ada beberapa jalan lah, bukan banyak. Ada beberapa jalan. Salah satunya ya lewat sini. Karena akses di sini ya termasuk jalur 2, jalur bypass kalau nggak salah sih. Jalur provinsi dan jalurnya itu ya lebar, asik. Dan oh iya, terima kasih buat teman-teman Goks yang sudah subscribe channel ini, yang sudah menonton channel ini. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru bergabung yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mumpung lagi ada promo subscribe gratis loh. Asik. Wih, keren tuh gunungnya sebelah sana tuh, Gunung Batu bilangnya sih. Tapi dibentuknya kayak gitu ya. Itu dibentuk secara manual kayaknya, bukan secara alami. Dalam waktu 1 bulan lebih, kurang lebih 1 bulan lah, itu rame nih lagi berita masalah Palestine. Free Palestine, free. Kalau menurut opini pribadiku sih, aku berpihak kepada Palestine. 100% Palestine, free Palestine. Karena biar bagaimanapun ya itu saudara-saudara kita lah. Secara agama ya saudara-saudaraku juga, secara tidak agama juga saudara-saudaraku juga. Jadi ada beberapa faktor sih ya kenapa kita harus bela Palestine. Kalau aku jelas secara muslim, aku akan bela secara agama, yaitu Palestine. Lah, ngomong-ngomong kenapa belok ya?
Oke deh, belok lagi nanti. Oke, lanjut. Secara agama ya pasti aku bela Palestine, karena ada beberapa faktor sih. Ada juga yang kemanusiaan, ada juga yang genosida ya, termasuk penjajahan sih menurutku itu. Bukan lagi apa. Jadi aku jelaskan satu persatu ya faktor kenapa aku membela Palestine. Satu, yang pertama itu dikarenakan ya agama ya. Ada yang mengatakan perang agama, ya bisa jadi ini perang agama sih. Karena gini ya, ini opini pribadi ya, menurut opini pribadiku sendiri ya. Karena ada di dalam satu podcast itu di Dr. Richard kalau nggak salah, Ustadz siapa itu, ini termasuk perang agama karena alasannya adalah dari Israel selalu mengungkit tentang agama. Dia ingin mengambil tanah itu berdasarkan agama. Sedangkan kita tahu, sama-sama tahu tuh, di Palestina itu ada 3, kalau nggak salah ya, koreksi, ada 3 agama tuh kan. Ada Masjidil Aqsa, ada tempat dia itu, ada apa gitu, ada 3 lah. Ya nggak seharusnya dibilang ini punyaku, ya nggak seharusnya lah. Di situ ada Masjidil Aqsa juga kan secara agama. Makanya kenapa bisa dibilang perang agama, karena asal muasalnya dia sudah menyebut agama tuh, yang pertama. Yang kedua jelas kemanusiaan. Kemanusiaan menurutku ya, astagfirullahaladzim ya, ada berita yang menyebutkan di beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu ya, dalam 10 menit ada anak kecil yang meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Gok sih, parat lah. Terlalu sangat-sangat terlalu. Sudah ada berapa korban itu. Astagfirullahaladzim. Pokoknya secara kemanusiaan tuh kedua. Ketiga, genosida, penjajahan. Kalau nggak salah arti genosida adalah suatu penjajahan terhadap sekelompok bangsa atau suku yang secara terorganisir ingin memberantas sebuah negara atau bangsa gitu. Nah, wah, sudah termasuk penjajahan sih. Dan kuliah di berita-berita sekarang itu banyak sih sudah pro Palestine, karena ya kemanusiaan tadi itu. Dan sekarang banyak berita-berita hoax, apalagi berita luar negeri kalau nggak salah sih ya banyak hoaxnya tentang Palestine di balik-baliknya. Terus sekarang banyak juga negara-negara yang sudah mengecam daripada Israel. Memang cuk tuh negara. Kalau ngomongin sejarah tentang tanah itu ya aku kurang paham sih. Bisa lihat di channel-channel yang lebih paham lah. Tapi ya seperti itu. Wah, goksi kemanusiaan pokoknya deh. Sama genosida juga. Keterlaluan. Apalagi nih baru-baru ini nggak tahu ya kabar terkini nih. Rumah sakit Indonesia di Palestina apakah sudah hancur atau belum? Aku belum lihat perkembangan di pagi hari ini nih. Dan update video terbaru sih ada katanya tentara Israel yang frustasi karena netizen Indonesia. Masya Allah, positif sekali beritanya. Biarkan kita serang bersama-sama lewat media sosial. Kita banet. Ya, dia mengungkap sih sepertinya frustasi karena netizen Indonesia. Ya biarkan saja. Menurutku sih ya lebih kasihan dalam arti kutip apa ya, warga Palestina ya. Bahkan enggak tahu ya ini hoax apa enggak nih, bahkan air hujan aja dilarang sama mereka. Menadah air hujan dilarang. Astagfirullahaladzim. Sungguh keterlaluan. Terus
mengapa ya, memboikot produk-produk dari Israel. Wah, setuju banget sih. Setuju sih itu, tapi kembali ke hak ya masing-masing ya. Cuma kalau pribadi dan opini gue ya seperti itu, dan setuju nih memboikotnya. Karena apalagi yang secara terang-terangan dia membela Israel, ya secara tidak langsung dia pasti menyumbang dana tuh. Ya itu mesti kita boikot sih. Dan seandainya kita memboikot produk-produk Israel, kan alhamdulillah tuh produk dalam negeri bisa laku. Kita bisa mengembangkan produk sendiri, kita bisa mempromosikan produk-produk sendiri. Kan keren sih sebenarnya. Ada hal positifnya banyak, bahkan banyak banget. Kalau scroll ngeliat media sosial tentang Palestina, astagfirullahaladzim. Ya buat teman-teman, kalau kita nggak bisa membantu lebih, ya setidaknya kita membantu di media sosial. Yang hampir semua kita punya media sosial. Ya share-share lah di situ. Berita-berita terkini, update-update terkini lah. Dengan begitu ya kita membantu menyiarkan berita-berita real, bukan berita-berita hoax ya. Tapi jika lo menemukan suatu berita, ya dicari dulu kebenarannya, berita itu hoax atau real. Memang keparat Israel ini, astagfirullahaladzim. Geram sih bro, betul-betul geram teman-teman Goks. Kalau udah ngomongin masalah itu, aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya kita doakan aja lah buat teman-teman. Kita doakan saudara-saudara kita yang muslim dan non muslim di sana. Karena dampaknya bukan hanya sekedar muslim loh di sana. Infonya sih ada gereja juga yang dibom. Jadi ya kemanusiaan, apapun itulah yang dilakukan Israel ya nggak tepat, dan banyak kontranya lah. Dari PBB juga mengecam, nggak melakukan tindakan. Nggak tahu ya ada faktor di balik itu semua, maksudnya ya sekutunya mereka atau gimana. Cuman ada tuh di channel YouTube asal muasalnya Israel tuh, kenapa bisa kuat di PBB. Berarti ada ayahnya, negara ayahnya, negara ibunya, dan menghasilkan anak PBB. Ada tuh tonton waktu itu. Cuman ya aku gak berani speak up ya, takut salah. Ada juga yang berkata ini sudah memasuki akhir zaman. Astagfirullahaladzim. Ya banyak-banyak beribadah teman-teman. Karena begini ya, kalau menurut pandangan Islam, yang bisa menyelamatkan dirimu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Perbuatanmu, tindakanmu, sikapmu. Oke, sekedar info, kita baru memasuki area Kabupaten Kartanegara, Tenggarong. Assalamualaikum buat teman-teman motovlog Tenggarong, Kutai Kartanegara. Izin numpang ngevlog. Salam kenal. Sehat selalu buat kalian.
asik udaranya nih. Aku tuh seneng kayak gini nah. Kalau di jalan-jalan ada pepohonan-pepohonan kayak gini, wah, udaranya pasti seger banget. Udaranya pasti seger. Ini jalur ini juga sering, bukan sering sih, suka dilaksanakannya drag-drag sih, balap-balapan anak-anak muda. Karena jalurnya memang jalur dua seperti ini ya, lebar pastinya. Kondisi jalan bagus juga, sudah dibeton. Tapi selalu ingat teman-teman, wah, karena semakin tua umur semakin takut kita untuk kebut-kebutan, itu pasti takut. Jadi ya mending pelan-pelan aja Gi. Masya Allah, udaranya enak banget loh, sumpah. Cuaca hari ini bersahabat banget. Kalimantan Timur, Samarinda, Tenggarong sedikit mendung, jadi nggak terasa terik mataharinya, nggak terasa banget. Waduh, kan lupa ngerem bro. Paling enak siang-siang gini nih, nepi, ngopi, nyusu, wah, ngerokok bagi yang pengguna rokok. Waduh, asik banget nih. Dan buat teman-teman pejuang nafkah, selamat beraktivitas dan juga semangat dalam bekerjanya. Semoga dan insya Allah rezekinya selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Waduh, asik sih jalurnya nih. Perjalanan Samarinda Tenggarong ini kalau kurang salah sih sekitar minimal 30 menit ya, kalau jalan santai. Kalau maksimalnya terserah kalian lah. Namanya maksimal mau 2 jam kah, nyandar dulu, mau 3 hari kah, nginep di guest house dulu dalam perjalanan, terserah lah. Minimalnya sih 30 menit. Itu jalan santai. Bahkan ada yang kalau bilang itu 20 menit. Wah, itu laju banget sih. Kalau aku pribadi sih nggak berani sudah laju-lajuan, takut. Kita mikirin keluarga di rumah. Tujuan kita dari rumah ya pasti kembali ke rumah. Enaknya salah satu jalan di Kalimantan ini ya, dari kota ke kota atau dari kota ke kabupaten atau sebaliknya kabupaten ke kabupaten, itu jalannya kayak gini lah. Kita ngeliat view pemandangan, ada yang masih hutan, ada yang sudah terbentuk kayak gini. Udara yang kita dapat itu nggak sama seperti di kota. Polusi di sini ya polusi ada ya, kendaraan segala macam, cuman ya nggak sepadat di kota sih. Dapat feel sejuknya. Pokoknya ajib deh. Seneng aja berkendara di Kalimantan.
Apalagi berkendara next time lah di Sangatta, Samarinda Sangatta. Sudah pernah sih buat videonya, cuman hasilnya tidak bagus, ngeblur, salah settingan. Jadi ya nggak tayang, nggak kuat tayang kan. Keren sih, apalagi jalan tuh, jalan dari Samarinda Bontang Sangatta tuh, perjalanan dari jam 9 malam. Bisa kebayangkan, sepi, dingin, dan menyeramkan pastinya. Tapi tidak semenyeramkan itu kok teman-teman Goks. Karena kan kita bukan solo riding ya kesana ya, ada bertiga pakai motoran tuh. Seru kalau malam tuh seru. Cuman ya ada plus minusnya. Kalau aku minusnya ya dari jarak pandang sih. Walaupun terang nih lampu kita nih, cuman aku nggak bisa ngelihat terlalu fokus kalau malam. Seterang apapun lampu yang aku punya ya nggak bisa fokus, karena jarak fokus dan jarak pandang mataku itu terbatas karena minus ya silinder. Wih, keren aja pokoknya jalannya kalau malam. Ya kalau siang kita ya asik juga jalan ke sana. Kita bisa lihat view-view yang bagus. Ya selalu ada pro dan kontra sih, ada plus dan minusnya. Nggak mungkin netral, nggak mungkin menang ini, nggak mungkin menang. Nah, ada pro dan kontra lah, ada minus plusnya. Sama halnya kalau jalan ke Tenggarong nih dari Samarinda, ada yang lewat sini, ada yang lewat Lukulu, macam-macam deh. Ada yang lewat mana, macam-macam. Ada yang seneng lewat mana-mana. Kita nggak bisa sama ratakan bagus ini, bagus itu, nggak bisa sih. Makanya diperlukan yang namanya saling menghargai pendapat orang lain, saling menghargai hak orang lain. Seandainya jalur beton ini diaspal semua, wih asik ya.